anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala di Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-200. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Maka itu di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia, artinya kebaikan di dunia, dan tidaklah baginya bahagian di akhirat atau yang menyenangkan untuk akhirat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 200. Alhamdulillah, Bapak Ibu-Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah-ibadah besar di bulan Dzulhijjah, terutama sekali dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, walaupun terjadi perbedaan tanggal di Makkah dengan Indonesia, tidak masalah ya. Tanggal 9 di Makkah dengan 9 Indonesia berbeda. Makanya kalau kita kemarin ya baru habis hari Tasyrik, ya kan? Ya, kemarin. Karena kita tanggal 9-nya hari Ahad, ya. Tapi memang di Indonesia tidak cocok hari Tasyrik, ya, karena hari hujan. Ya. Tasyrik itu sebenarnya hari menjamuh daging, ya. Makanya Tasyrik itu terbit. Kata tasyrik itu sama dengan terbit matahari. Dulu di malam-malam dari Jambu, kemudian jamuan untuk membuat dinding berdendeng. Ya, maka hari tasyrik itu sebenarnya hari menjemur daging, ya. Cuma dari kemudian simpan kulkas dulu, ya. Selama 3 hari ya, 11, 12, dan 13 ya. Nah, bagi yang haji selesai juga sekarang itu hajinya, ya. Tinggal lagi yang kloter 1, insya Allah akan menuju ke Indonesia, gelombang 1, ya. Yang gelombang 2 masih di Makkah, nanti baru menuju ke Madinah. Nah,
informasi Al-Quran kepada kita, orang yang beribadah kemarin itu akan terbagi menjadi dua golongan, baik pada haji, baik pada kurban, ya, yang kemarin. Yang pertama golongan pencinta dunia, ya, pencinta dunia. Maka ada yang berdoa, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah ini dia. Ya, harusnya setelah haji itu, setelah ibadah-ibadah kemarin itu, memperkuatnya adalah fazkurullah. Jadi sekarang ini semakin kencang ingat kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Ya, makanya kalimat manasik, kamu dengar kata manasik? Biasanya manasik haji kan? Manasik itu sebenarnya cara berhaji. Khuzu anni manasikakum. Manasik itu ya cara berhaji, berumroh, namanya manasik. Ya, kalau kita biasanya ada satu tahun manasik kan? Ada enggak? Ya kan, setiap pekan pergi mana? Manasik. Manasik itu cara. Ambillah cara haji, cara umroh itu dariku. Ya, kalau sudah selesai faiza qadaitum manasikakum, sudah selesai hajimu. Padahal haji ini banyak mengingat Allah kan. Yang hajinya itu kan tanggal 8, ya kan, ke Arafah. Di Arafahnya wukuf, kemudian malamnya 9, itu malamnya mau masuk 10, itu Musdalifah sampai tengah malam, kemudian besoknya ke Mina. Semua itu dalam rangka mengingat Allah. Apalagi di Arafah kan, kemudian melontar jamrah, ya kan, jamrah Aqabah, ya kan, tanggal 10, tanggal 11. Ula, Wusta, dan Aqabah sampai tanggal 12. Itu semuanya dalam rangka mengingat Allah. Jadi sebenarnya bukan melempar setan pada itu, iya kan? Jamrat itu artinya batu-batu kecil. Ya, jadi kita disyariatkan melontar jamrat. Ya, bukan jumroh soalnya, jamrat. Ya. Nah, itu melontar itu dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Mengingat Allah. Maka itu dia jadi ibadah. Ini bukan melontar-lontar saja. Kalau melontar saja sama beku ini juga itu mangga. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ini kan? Gunting rambut, tawaf ibadah, tawaf dengan sa'i. Nah, kalau sudah selesai itu kata Allah, fazkurullah, kamu mengingat Allah, kamu menyebut Allah seperti kamu menyebut nenek moyangmu. Cerita-cerita gitu ya, mengingat Allah. Maka itu sebutlah Allah, manasikakum fazkurullaha kadzikrakum aba'akum au asyadda dzikra, atau lebih kuat lagi daripada itu. Ya kan? Maka itu sebenarnya semakin selesai ibadah kita kemarin itu semakin kuat kita bersama Allah. Makanya ibadah kurban adalah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kurban semakin dekat dengan Allah. Ya kan? Maka itu haji kemarin adalah membawa tiket ke mana? Surga.
Ya kan? Karena al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi orang yang pergi haji itu sebenarnya sedang memegang tiket ke surga. Dia waktu itu pulang dari Makkah, wajahnya wajah penghuni surga. Iya kan? Kalau lama pulang payah berarti wajah penghuni surga yang sudah usang. Nah, itu aja. Iya kan? Jadi kalau lama betul usang jadinya. Iya kan? Semakin kita banyak ibadah kepada kata Allah, wazkurullah kazikrikum abakum au asyadda zikra, atau lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Ya kan? Cuma begini, di Makkah Madinah itu kan banyak tempat-tempat mustajab berdoa. Iya kan? Kalau di Madinah itu ada Raudhah ya, tempat yang terbaik untuk berdoa. Kalau di Makkah, pertama ya di Masjidil Haram. Di situ ada Hijr Ismail, ada Multazam, ada makam Ibrahim, ada Safa, ada Marwah. Kalau lagi hajinya ya di Arafahnya, di Musdalifah, di Mina, di Jamarat. Ya kan? Itu kan tempat-tempat mustajab berdoa. Nah, Allah sindir tuh. Satu, ada orang di tempat-tempat mustajab itu yang dicarinya dunia saja. Yang didoakannya itu urusan dunia. Ya Allah, gitu kesehatan ya Allah, ya Allah. Sukses usahamu ya Allah, ya Allah. Anakmu ya Allah berjodoh. Dapat jodoh ya Allah, yang lu dapat kerajo ya Allah. Pernah doa gitu? Kamu sulit jawabnya. Iya kan? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Maka sebagian manusia berdoa mengatakan yaqulu ini kata keterangannya itu selalu. Satu maknanya setiap tahun seperti itu. Jadi orang-orang yang pergi haji itu Pak, yang ibadah-ibadah haji itu pasti seperti ini. Makanya di situ pakai yaqulu. Kalau qala itu telah berlalu pada waktu itu tuh. Tapi kalau yaqulu dia fi'il mudhari', berarti itu kajiannya berulang-ulang. Karena haji itu pasti berulang-ulang. Maka setiap tahunnya seperti ini dia manusia. Jangan-jangan kita juga dulu waktu kita pergi haji begitu juga. Makanya Pak, aduh udah kalau dia mau maju jadi pejabat punya kajian berumroh dulu. Karena ada di situ sampai berdoa ya mustajab, di situ berdoa ya Allah, tapi dia itu itu berarti dunia minta sehat, dunia minta sukses, dunia minta usahanya maju, dunia minta anaknya dapat kerja, dunia apa lagi? Dapat jodoh, dunia. Malah ada yang sampai tulis sebagai di Jabar Rahmah itu ditulisnya nama anak situ kan, nama apa jodoh Yosian, nama tulis di situ, iya kan? Itu lebih parah dari itu. Nah kalau itu yang terjadi, dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mana ini manafi, lamnya ini lam milik, nyanya ini hanya ini kembali kepada mayakulu. Siapa yang mayakulu? Faminan nas. Jadi kalau begitu maka tidak ada bagi manusia yang meminta dunia tadi untuk jadi akhirat, kosong. Jadi kalau pergi haji, pergi umroh, berdoa-doa di situ hanya untuk dunia saja, maka akhiratnya jadi kosong. Berlayu ada Pak. Itiabi, menaguabi, alai, wakatuabi,
Hasilnya bukan tidak ada dunia. Lain tapi dunia saja. Di mana tak kosongnya Pak itunya? Maka terjemahannya di sini apa? Dan tidaklah baginya bahagian. Ini terjemahannya terjemahan agama. Ya kan? Dan tidaklah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Berarti tak ada Allah yang dapat di akhirat. Padahal janji Allah tadi apa? Melalui Rasul. Surga ternyata sekarang kosong untuk akhirat itu. Sampai ini orang yang bapak-bapak ibu, ya kan? Ayatnya kan? Jadi kalau begitu Pak, yang disuruh kan ini zikir, baik zikir amal atau zikir lisan. Banyak bertakbir, banyak bertakmir, bertahlil, bertasbih, banyak sholat, ada kurban, ada sedekah, ada wakaf kan itu ya. Banyak itu yang kita kerjakan. Malah ada yang wakaf Al-Quran untuk Masjidil Haram, kan gitu ya. Tapi dia carinya harapannya dunia. Dia minta sehat lah, minta rezeki lah, minta jabatan lah, minta jodoh lah, bisnis yang sukses lah, yang dapat kerajo lah. Masalahnya di mana kira-kira itu Pak? Apa salahnya wak minta sehat di situ ya Allah? Oh, sehat juga ya Allah, sehat juga anakmu, sehat juga gitu ya. Si anak sakit diminta. Apa salahnya di situ? Malah kita berdoa minum air zam-zam apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan li kulli doa. Kan ada doanya kan? Lalu di mana taknya kira-kira Pak? Kok tidak boleh minta rezeki di situ? Kok tidak jabatan, tidak jodoh? Kenapa tidak? Ini sebutnya dunia. Kalau ini yang dimintanya Pak, maka itu nilainya jadi kosong. Karena ini semua orang bisa Pak. Orang sehat ini, orang kafir juga sehat. Kalau soal rezeki, orang kafir juga dapat rezeki. Soal jabatan yang diminta orang kafir juga punya jabatan, betul benar. Kalau dia minta jodoh, ya semua manusia ada jodohnya. Bisnisnya sukses, itu apa yang kita minta? Sama aja dengan orang-orang kafir itu minta. Lalu kita minta pekerjaan, agak lainnya rasul perasaan ini belum itu, ya kan? Itu sekelompok orang seperti itu, dia minta ini, ya kan? Tapi untuk akhiratnya kosong. Lalu ayat 201-nya mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi sebagian dari manusia tadi, nah berarti kan sebagiannya dunia, sebagian lagi minta dunia dan akhirat, sama-sama memakai yaqulu. Dulu, sekarang, akan datang. Selama ada haji, akan ada dua golongan itu. Golongan yang mencari dunia, golongan yang mencari dunia dan akhirat. Yang mencari dunia akhirat, inilah kelompoknya. Nah, lalu saya ingin katakan begini. Boleh nggak minta sehat ini? Tadi kan kata jawabnya. Boleh kan? Kalau hanya sehat saja yang diminta, berarti cari dunia itu. Tapi kalau dia awasi, ya Allah, mohon beri hambamu kesehatan sehingga aku bisa ibadah ya Allah. Nah, di situ akhiratnya. Jadi kalau Rabbana atina fid dunya saja sehat ya. Tapi dimintakan untuk apa sehat itu? Supaya bisa taat kepadamu, supaya bisa banyak ibadah, bisa tahajud, bisa ini ya. Berarti itu yang akhiratnya, ikut dunianya, tambahannya akhirat. Berapa banyaknya orang yang sehat-sehat bukti dan kalau yang masih ada enggak? Malahan kamarnya baik, ke kafe, ke mall, tak benar sehat. Bukankah yang mendaki sepeda-sepeda goes-goes, yang jalan-jalan ke Bukit Padang, yang jalan kemana?
ya kah boleh mau mani, yang kah bukankah orang-orang sehat saja tuh? Iya kan? Bukit kudaki, lautan aku seberangi, masjid aku lewati. Hanya lewat saya masjidnya. Kalau dia sehat saja akan terjadilah seperti ini. Pagi-pagi dia bisa kayak membonjol, tapi masjid dekat rumahnya 20 meter nggak bisa ada. Itu kan nggak sampai ke luar sana. Ini kan? Sama juga tuh kalau kita sehat Pak. Orang yang mencari kehidupan dunia akhirat, sehatnya itu untuk ibadah. Maka itu dia kalau dia sakit, alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat kurang gaib, lain bisa juga sama saja. Itu. Berarti sehat itu mintalah, tapi supaya bisa. Makanya Nabi Ayub cemas dengan kesehatannya kalau dia tidak bisa lagi berzikir. Selamanya masih bisa berzikir, berarti penyakit sudah masuk ke otaknya dan masuk ke dalam hatinya. Cemas dia. Jangan-jangan nanti penyakit ini menghalangi dia mengingat Allah. Disitulah pentingnya sehat. Mintalah sehat plus bisa ibadah. Kalau hanya minta rezeki saja, ya Allah, kabar rezeki, Allah kabar rezeki, dunia itu. Yang dipikirnya aset, ya kan? Tapi kalau dia bilang begini, ya Allah, tambah rezeki, ya Allah, sehingga bisa lebih banyak bersedekah, lebih banyak berinfak, lebih banyak zakatnya dikeluarkan, banyak orang lain terbantu, orang miskin terbantu, bencana terbantu, ini terbantu, itu akhiratnya, rezekinya. Maka itu boleh nggak minta rezeki? Boleh. Tapi kalau hanya tambah harta, berarti kita termasuk pecinta harta. Ya. Saya berdoa kepada Bapak Ibu, ya Allah, mohon ya Allah beri kekayaan ya Allah yang melimpah sehingga bisa membantu orang. Ya kan? Bisa biayai dakwah, kementawai, bisa buat ini untuk agama ini, bisa untuk ini. Tapi mohon enggak sampai gini belum kayu deh Pak. Kira-kira doa amal dikabulkan apa belum? Kalau saya udah semuanya Pak. Karena saya minta kaya itu supaya bisa membantu orang. Kan tujuannya itu. Minta kaya supaya bisa membantu orang. Ternyata kata Allah, kamu tidak perlu kaya kalau hanya untuk itu. Maka itu kamu kumpulkan saja kekayaan dari orang-orang kaya itu, lalu kamu bantu orang. Makanya kemarin kita kirim sapi korban ke Mentawai 7 ekor sapi. Ke tempat bencana di Tanah Datar itu 2 ekor sapi. Kan tidak perlu jadi orang kaya saya Pak, tapi bisa ngirim 7 ekor sapi. Karena tujuannya tadi apa? Kita bantu orang lain. Coba kayak kanan orang kaya di Citeba yang mengirim sapi ke Mentawai 7 ekor. Ada di situ 7 ekor Jawi. Nah, iya kan? Jangan-jangan kalau ambo kayu Pak, ada tentu ambo kirim ke dalam. Ya nak? Maka itu minta rezeki Pak, tapi bisa terbantu orang lain. Karena orang Islam kalau dia kaya pasti dia berbagi kepada orang Islam juga. Bayar zakat pasti kepada orang Islam. Sedekahnya untuk manfaatnya orang Islam, wakafnya untuk orang Islam. Maka itu ujungnya harta itu adalah untuk kebaikan. Maka Rasulullah itu kaya raya Bapak Ibu. Kakek beliau itu penguasa Jazirah Arab. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Masa iya Pak penguasa Jazirah Arab tidak kaya? Beliau keturunan di situ. Makanya berapa mahar yang diberikan kepada Khadijah di waktu menikah? Coba kita tanya bapak pertama nama dia mahar calon istri.
waktu menikah patah sampai 100 ribu jawi lah kan. Berarti miskin-miskin bapak selempat. Apalagi kini pun dicari saya ibu seperangkat alat sholat. Berapa biayanya tuh bu seperangkat alat sholat tuh? Mati lah. Apalagi cewek kayu tuh, iya kan? Cuma Rasulullah hartanya digunakan untuk agama. Khadijah menggunakan hartanya untuk agama. Abu Bakar menggunakan hartanya untuk agama. Utsman untuk agama. Umar dia punya kebun terbaik, hadiah perang digunakan untuk agama. Abdurrahman bin Auf itu sudah kaya semenjak Makkah, Pak. Cuma karena hijrah ke Madinah tidak boleh satu pun boleh dibawa. Tinggalkan semuanya supaya bapaknya penganan. Kata Abdurrahman bin Auf, ya saya tidak butuh harta. Jadi agama ini luar biasa. Istrinya digoda, Pak. Kalau kamu tidak ikut dengan Abdurrahman bin Auf, semua harta Abdurrahman bin Auf jadi milikmu. Nah, istrinya tergoda, istrinya nggak pergi umrah, nggak pergi hijrah, iya kan? Ibu-ibu baru gitu. Biar apa udah biar ratu tinggal satu yang bang gitu. Biar udah bayi itu. Pai-pai dah ya lah. Ya kan tinggal sadonya. Ini masalahnya di bau sado itu jadi masalah kan. Tapi kekayaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, boleh Pak jabatan, tidak ada masalah. Mau terpilih pilkada, besok pergi haji, pergi umroh. Iya kan, berdoa ada situ, ya Allah, tapi dia lah. Cuman kalau saldonya cadang duit itu kan Bapak rajin lagi jadi, iya kan? Boleh Pak, tapi jangan sampai jabatan saja. Kalau hanya jabatan saja, berarti itu dunia. Alasi, kalau saya engkau berikan amanah ya Allah, aku akan tegakkan agamamu. Aku akan hancurkan kemungkaran itu. Itu baru dia itu. Ya nak? Bukankah hadis itu mengatakan man ro'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati' fa bi lisan. Kalau nggak sanggup, wa man lam yastati' bi qalbi. Kalau dia itu penguasa Pak, yang punya jabatan. Anda penting jabatan itu Pak. Ada nggak maju bisa wali kota anak-anak? Nah, beda. Malah berapa hari ke depan sudah bisa umroh. Ya, kalau pulang dia haji saudara lain, nggak bisa umroh Pak. Nggak dibuka ini saudara. Ya kan? Kalau dulu enggak, pulang saudara dulu, baru dibuka umroh. Sekarang enggak. Ya, nggak bisa Pak. Sekarang tanggal berapa saat ini? Tanggal 14 21 kalau Juni. Tanggal 26 nggak bisa nggak umroh Pak. Berapa hari lagi tuh? Iya. 5 hari lagi kan? Udah bisa Pak. Iya, udah buka itu. Artinya udah bebas berarti masuk Saudi. Berarti jemaah haji belum pulang, kan sudah banyak yang pulang, semuanya belum, tapi sudah mulai yang pulang, iya kan? Kalau mau juga besok, ada tanggal berapa? Kan masih ada tuh Pak, beda 3 kali umroh, beda. Karena dengan jabatan itu bisa mencegah kemungkaran, bisa menegakkan keadilan, tapi yang terjadi jangan sebaliknya. Ya kan? Jadi kalau ingin mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, jadi penguasa.
Kalau bilisan tuh Pak, ini mama tuh ada ulama nih. Para buya, para ustaz menasihati dengan lisannya. Nah kalau ayat itu dengan apa? Ya paling-paling yo hati, yo doa gitu ya. Jadi kalau kita mau boleh Pak, silakan. Ya kan? Ini bagian sebenarnya adalah untuk mendapatkan, ya kan? Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh, jadi kiranya Bapak-bapak, Ibu-ibu, doa sapu jagat yang kita baca selama ini itu sebenarnya doanya orang-orang yang haji. Ya, itu selama ini. Jadi orang-orang selesai haji itu harusnya doanya itu untuk dunia dan akhirat. Kalau hanya dunia saja, maka dia akan kosong untuk akhiratnya. Maka itu boleh saja Pak, dia sehat, boleh dia dapat rezeki yang baik, boleh pasangan, anak yang soleh, boleh. Tapi sangkutkan kepada akhiratnya, sehingga dia bisa dengan sehat dan mudah untuk beribadah. Kalau sakit Pak, sontak bersin, kurang sholat aku malah dulu. Enak kalau batuk-batuk panjang kan, nah, sulit untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau badan sehat kan bisa tahajud. Itu hasil setelah kita melaksanakan ibadah agung kemarin, ya kan? Dan bukan hanya ibadah haji umroh saja, termasuk korban kemarin itu targetnya adalah dunia dan akhirat. Apalagi puasa kemarin dunia dan akhirat, takbiran dunia dan akhirat. Jadi kalau itu kedepannya itu semakin terasa kita dekat dengan Allah, gitu ya. Baik, kita buka diskusinya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ragu-ragu. Pas, apanya yang pas? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, targetnya sebenarnya begini. Karena kan ada hari-hari yang agung ya, hari-hari yang besar kemarin itu, sehingga menyisakan ke depannya itu rasa kedekatan dengan Allah. Jadi setiap ibadah-ibadah itu, karena memang apapun bentuk kondisinya, pasti dua ini akan terjadi. Yang orientasinya dunia dan orientasinya dunia dan akhirat. Maka sebenarnya dalam Islam tidak ada orientasi akhirat saja Pak. Iya kan? Memang kalimat itu kan ada, cuman wal akhiratu khairu wa abqa. Tidak ada Islam menyuruh meninggalkan dunia kan? Allah hanya memberikan informasi akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi tidak ada pula dalam Islam tuh Pak pakai celana sumping-sumping, sudah tuh sandalnya merah semalam, hijau semalam, iya kan? Atau baju itu sih pakai, nggak ada dalam Islam itu. Maka itu kikir yang paling besar apa tuh? Samping ini yang paling ada apa? Samping ini karya? Kikir kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kalau itu bersedekah yang terbesar itu kepada siapa? Bersedekah yang terbaik itu kepada siapa? Kalau sang pilih
yang paling hebat itu pada diri sendiri, maka sedekah yang terbaik adalah kepada diri sendiri. Tidak boleh lu dapat makan sama laduk, cubi itu orang dia makan ulama dah. Iya kan? Memang ibda binafsi, bukankah begitu Rasulullah mengatakan mulai dari dirimu sendiri. Cuman begini, informasinya itu adalah wal akhiratu ya khairul laka minal ula, kan itu aja informasinya. Akhir itu lebih baik daripada awal. Artinya akhirat lebih baik daripada dunia. Bukan ditinggalkan dunia. Ya kan? Maka itu dari orang Islam boleh kaya, Pak. Boleh punya jabatan. Ya kan? Boleh pendidikan tinggi. Mau beli mobil mewah-mewah boleh, Pak, dalam Islam. Yang penting halal lagi baik. Yang penting manfaatnya bermanfaat enggak gitu. Di Balina jam harga 50 juta, tapi sholatnya dalam video Pak, tidak dulu. Tidak, biarlah pakai jam 300.000 sebalik, tapi sholatnya karena jam itu gunanya untuk tahu waktu, iya kan? Nah, jadi motivasinya itu waqtaifi ma'atallawa daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi tidak ada Pak, akhirat saja, tidak ada dalam Islam itu seperti itu. Iya kan? Yang dicela itu hanya orang yang mencari dunia saja. Itu yang dicela oleh Allah dengan kalimat wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau dia cari dunianya saja, dia minta dunianya saja, maka kosong untuk akhiratnya. Kalau mau minta dunia silakan, tapi jangan lupa sangkutkan kepada akhirat gitu. Jadi hebat sebenarnya Islam itu mengajar dunia tidak tinggal, akhirat tidak didapat gitu ya. Kalau orang kejar dunia saja, maka akhiratnya akan hilang gitu. Jadi bersyukurlah kita Bapak Ibu yang bisa memanfaatkan dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, itu kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.